Sutra Teratai yang menakjubkan, bab 6 memberikan peramalan. Dengan keperkasaan dan kekuatan besar, mempraktikkan ajaran secara intensif selama banyak kalpa. Episode 946. Buddha memiliki ikrar penuh iba dan maha belas kasih. Keperkasaan dan kekuatan besar yang membutuhkan cinta kasih luhur yang tak terhingga. Tathagata secara mendalam tahu kalau mereka mempraktikkan ajaran secara intensif selama banyak kalpa, serta melatih pemikiran akan Dharma dengan harapan Buddha akan memberikan peramalan. Sang Buddha selama berkalpa-kalpa senantiasa menggunakan hati penuh iba. Sang Buddha dengan ikrar agung maha welas asih. Oleh karena itu, sebelum ia mencapai kebudaan, sudah selama tak terhitung kalpa, bolak-balik datang ke dunia, memumpuk berkah di masyarakat, demi para makhluk memberikan pengajaran. Sumbangsi seperti ini, pengajaran tidak lain adalah mengharapkan semua orang menerima ajaran Dharma, bukan hanya di satu kelahiran saja, bukan hanya di satu kehidupan saja, namun kehidupan ke kehidupan selama kalpa tidak terhingga. Inilah Buddha Sakyamuni. Ikrar agung belas kasih dan maha welas asihnya, hidup ini sangat menderita. Lihatlah kampung halaman Sang Buddha di Nepal. Ada banyak makhluk hidup yang menderita. Tahun 2015 pada tanggal 25 April. Pada siang hari ini, tiba-tiba langit dan bumi berguncang. Dimulai dari ini, setiap hari semua yang terlihat dataran itu sudah hancur menjadi puing-puing. Semua tersebar di seluruh negara ini. Kehidupan di sana, orang-orang di sana, sejak itu tinggal di area tenda. Ada berapa banyak orang? Ada angin kencang meniup jatuh tenda dan hujan deras. Air menggenangi area tenda. Semua tanah penuh lumpur. Relawan Ceci, Bodhisatwa dunia pada hari berikutnya, dengan cepat bersiap-siap untuk masuk memberikan bantuan. Ini karena hati belas kasih. Tidak tega melihat di tempat yang jauh, di tempat kelahiran Sang Buddha di Nepal, terjadi bencana yang besar. Ini karena kita memiliki ikrar penuh iba dan maha belas kasih. Catatan editor dikatakan bahwa Buddha Sakyamuni lahir di Taman Lumbini Kapilavastu, India Lama, di daerah Tolorakot, di Tarai, Nepal. Gempa berkekuatan 7,8 terjadi pukul 11.56, tanggal 25 waktu setempat di Nepal. Tim medis bantuan bencana Nepal Ceci berangkat dari Taiwan pada tanggal 27 dan tiba di Kathmandu pada tanggal 28. Hanya ada belas kasih, tidak mempunyai kekuatan ikrar. Tidak ada cara untuk pergi ke sana. Tetapi insan Ceci, para bodhisatwa relawan, semua secara sukarela, satu persatu tim, ada dokter, ada bodhisatwa relawan yang dijumpai setiap hari. Adalah makhluk hidup yang menderita. Pemandangan yang dilihat setiap hari adalah lingkungan yang rusak hancur. Kehidupan sehari-hari sering terjadi gempa susulan. Setiap hari di tempat ini selalu merasa cemas. Kenapa beberapa bulan ini bersedia menetap di tempat tersebut? Tekad maha welas asih. Mereka bukan hanya iba kepada makhluk setempat, karena ada tekad yang maha welas asih. Bukankah ini hati Sang Buddha? Kalau tidak, bagaimana bisa disebut menolong yang menderita dan membutuhkan bantuan? Inilah yang paling menderita. Di saat ada kesulitan yang mendesak, para bodhisatwa belajar semangat Sang Buddha. Begini membangun ikrar agung. Para makhluk yang jumlahnya tak terhingga, bertekad menyelamatkan mereka semua. Tempat di mana ada makhluk yang menderita, tempat itulah tempat saya ingin ke sana. Seperti ini, ketika orang terluka, kita merasa sakitnya. Ketika orang lain menderita, kita merasakan kepedihannya. Tekad maha welas asih.
Ini dinamakan pelatihan diri, bukan hanya berpartisipasi dalam perilaku, sebenarnya harus dalam hati sangat rela. Kerelaan ini adalah sangat rela, tidak merasa menderita, tidak merasa ketakutan. Ini harus memiliki keberanian dan kekuatan, bukan hanya berkata saja, "Saya welas asih," bukan hanya demikian, tapi juga bersedia. Saya bersedia bergabung, saya tidak takut, saya mengerti akan kewaspadaan. Saya dengan hati tulus di tengah kerumunan orang banyak. Kekuatan yang besar ini adalah perlu cinta kasih luhur yang tak terhingga. Perlu cinta kasih luhur melangkurnya. Misalnya di antara sekelompok relawan, setiap orang memiliki tabiatnya masing-masing. Bahkan mereka yang berkata ingin pergi ke tempat itu, mereka harus memiliki keperkasaan dan kekuatan yang besar, maha welas asih dan bertekad kuat. Mereka tidak punya masalah dengan membangkitkan tekad. Namun untuk menghapuskan tabiat adalah hal yang tidak mudah. Ketika sekelompok orang ini berada di lingkungan seperti itu, mereka dapat saling toleransi. Meskipun dengan tabiatnya masing-masing, mereka saling menghormati. Rasa saling hormat dan saling toleransi ini, kalau bukan karena mereka memiliki pikiran terbuka dan murni, ini tidaklah mungkin terwujud. Maka itu disebut sebagai keperkasaan dan kekuatan besar yang membutuhkan cinta kasih luhur yang tak terhingga. Ini adalah pelatihan diri. Kalau kamu bertanya bagaimana untuk melatih diri, beginilah cara melatih diri. Sang Buddha datang ke dunia, ini berulang-ulang kali. Apa yang dilakukannya? Inilah yang dilakukannya. Ketika Sang Buddha berada di tengah masyarakat, apa yang dilakukannya? Apapun yang dibutuhkan orang, Sang Buddha akan segera terjun ke masyarakat untuk membantunya. Ini adalah ikrar agung Sang Buddha untuk waktu yang panjang. Tathagata secara mendalam tahu kalau mereka mempraktikkan ajaran secara intensif selama banyak kalpa. Tathagata terus datang ke dunia berulang-ulang kali, terus membantu demi keberhasilan para makhluk. Ketika jodoh para makhluk dengannya telah matang, Tathagata akan terlahir di dunia. Terlahir di dunia ini dan saling menjalin jodoh dengan para makhluk. Sekarang Nepal mengalami bencana yang begitu besar. Sekelompok bodhisattva berjalan masuk ke tempat itu. Ini semua karena jalinan jodoh di masa lalu. Mereka mempunyai berkah untuk menerima ajaran Buddha, lalu mengembalikan ajaran Buddha ke tempat kelahiran Sang Buddha. Berapa lama jalinan jodoh ini sudah berlangsung? Ini dipahami secara mendalam oleh Sang Buddha. Mereka mempraktikkan ajaran secara insentif selama banyak kalpa. Kita juga harus tahu secara mendalam karena kita memahami dharma yang dibabarkan Buddha. Menginginkan kita untuk menyebarkan cinta kasih ke dunia. Kita sudah memahami. Memahami dunia ini dipenuhi penderitaan dan ketidakkekalan. Negara rapuh. Menolong semua makhluk merupakan proses pelatihan bodhisattva mencapai kebudaan. Meskipun kita sekarang adalah umat awam, namun kita telah memahami secara mendalam ajaran Buddha. Kita menggunakan ajaran Buddha masuk ke tempat kelahiran Buddha untuk menolong makhluk yang menderita. Singkat kata, tidak terbayangkan. Ini jauh tertanam di dalam sifat hakiki kita. Menyadari setiap orang memiliki sifat hakiki. Hati maha welas asih dimiliki setiap orang. Maka kita harus bersungguh-sungguh. Melatih pemikiran akan dharma, bersungguh-sungguh melatih pemikiran. Jadi, bagian naskah sutra ini sebenarnya mencoba menjelaskan bahwa ketiga murid utama dari Sang Buddha, Moggallanyana, Katyayana, Subhuti, mereka menunggu dengan sepenuh hati. Tidak hanya mereka bertiga yang sepenuh hati, tetapi banyak orang lain yang menantikan. Sang Buddha dapat memanggil nama mereka, memberikan peramalan untuk mereka. Dikatakan dalam naskah sutra Buddha, sebenarnya kita sekarang juga sangat berharap kita bisa baik-baik melatih diri. Berharap kita segera membangkitkan maha welas asih dan maha belas kasih. Keperkasaan dan kekuatan besar benar-benar bisa bersumbangsi demi orang banyak.
juga berharap pada diri kita sendiri memiliki kondisi batin seperti ini. Ini adalah di bagian di depan. Dalam naskah sutra telah dikatakan selama beberapa hari ini. Kemudian dengan satu suara berkata dalam bentuk syair, Bagawan yang maha perkasa dan penuh semangat, Raja Dharma dari para Sakya. Karena menaruh iba pada kami sekalian, menganugerahi suara Buddha kepada kami. Sutra Teratai bab 6, bab memberikan peramalan. Sebelumnya, kemudian dengan satu suara berkata dalam bentuk syair, Bagawan yang maha perkasa dan penuh semangat, ini adalah yang dikatakan di masa lampau. Raja Dharma dari para Sakya. Karena menaruh iba pada kami sekalian, menganugerahi suara Buddha kepada kami, menggambarkan sedang memuji kebijaksanaan Sang Buddha. Raja Dharma dari para Sakya. Buddha adalah penuh keleluasaan dalam Dharma, sehingga dinamakan Raja Dharma. Maka, Raja Dharma dari para Sakya, inilah Dharma. Buddha adalah penuh keleluasaan dalam Dharma. Dharma telah tertanam di dalam hati Sang Buddha. Telah dinamakan Raja Dharma. Prinsip kebenaran akan segala sesuatu di alam semesta. Sang Buddha sudah memahami sepenuhnya, bahkan makna yang terkandung di dalam prinsip kebenaran dari segala sesuatu di alam semesta tersebut. Ingin menjelaskan kepada kita makhluk awam, kita yang kebingungan dan kegelapan batin, sehingga juga dapat merasakannya dengan jelas. Dharma yang sangat halus, ini adalah kesungguhan hati Sang Buddha, maka dinamakan Raja Dharma. Di dunia ini tidak ada satu prinsip kebenaran yang tidak dipahami oleh Buddha. Tidak ada satu hal pun yang tidak dimengerti Buddha, maka Sang Buddha dinamakan Raja Dharma, Raja dari segala Dharma. Dalam bab perumpamaan disebutkan, Aku sebagai Raja Dharma, penuh keleluasaan dalam Dharma. Dalam bab tanaman obat disebutkan, Tathagata adalah Raja dari segala Dharma. Ini di dalam bab perumpamaan juga dikatakan demikian. Aku sebagai Raja Dharma penuh keleluasaan dalam Dharma, dan Tathagata adalah Raja dari segala Dharma. Ini semuanya terdapat di dalam kitab sutra yang muncul di dalam naskah. Oleh karena itu, kita harus menghayati dan harus lebih memahami bahwa Sang Buddha terhadap para makhluk telah berusaha dengan sepenuh hati. Sebenarnya Sang Buddha menaruh iba pada kami sekalian. Iba berarti berhati welas asih. Dengan hati maha welas asih menaruh iba terhadap kita, para makhluk yang menderita. Walaupun kita di alam manusia juga terdapat banyak macam penderitaan. Derita yang paling berat adalah ketidaktahuan, kegelapan batin. Orang yang kaya juga menderita. Orang yang mempunyai anak juga menderita. Yang berkedudukan juga menderita. Singkat kata, dengan memiliki akan menderita. Setelah memiliki akan takut kehilangan. Takut kehilangan nama baik, atau kehilangan kedudukan, atau kehilangan kekayaan. Merasa mendapatkan atau kehilangan. Orang yang tidak punya merasa harus mendapatkan. Orang yang punya takut kehilangan. Ini juga termasuk penderitaan makhluk hidup. Orang lain dapat mengembangkan bisnis sebesar itu, dapat menjalankan karirnya begitu baik. Mengapa saya tidak? Maka saya harus berjuang. Ini adalah bagi orang yang merasa tidak cukup. Mereka adalah khawatir tentang keuntungan. Terus berpikir ingin mendapatkannya. Harus memperjuangkan untuk mendapatkan. Perjuangan tersebut, keserakahan ini disebut khawatir tentang keuntungan. Dan bagaimana orang telah memilikinya, telah khawatir tentang kerugian. Memiliki juga kerisauan. Tidak memiliki juga merupakan kerisauan. Semua ini adalah penderitaan orang di dunia. Ada banyak penderitaan, sehingga membentuk jaring yang tak terhindarkan, yaitu ketidaktahuan.
Jaringan ketidaktahuan telah sangat banyak, menyebabkan batin yang menderita akan keuntungan atau kerugian. Membentuk sangat banyak, keserakahan, kebencian, kebodohan, ketidaktahuan, dan lain sebagainya. Jaring yang tak terhindarkan telah menjaring jumlah orang yang banyak di masyarakat. Inilah sebabnya Sang Buddha mengasihi kita. Jadi beliau menggunakan Dharma untuk memberitahu kita, agar kita tidak terjebak dalam jaring yang tak terhindarkan. Harus segera membebaskan diri. Ini menunjukkan rasa bersyukur kepada Sang Buddha, juga memuji hati belas kasih Sang Buddha. Jadi, karena menaruh iba pada kami sekalian, ini memuji kemaha belas kasihan dari Buddha. Karena menaruh iba pada kami sekalian, ini memuji kemaha belas kasihan dari Buddha. Berbelas kasih dan menaruh iba pada kami sekalian, dengan hati penuh kewelas asihan dan maha tersadarkan. Buddha mengasihi semua makhluk, secara luas menerapkan metode terampil, memberi manfaat dan menerima mereka. Inilah karena menaruh iba pada kami sekalian, kita sedang memuji hati maha belas kasih Sang Buddha. Ini adalah berbelas kasih dan menaruh iba pada kita semua. Jadi kewelas asihan Sang Buddha, hati Sang Maha Sadar, itu adalah rasa belas kasih kepada semua makhluk hidup, sehingga memiliki pemikiran seperti ini. Secara luas, menerapkan metode terampil, memberi manfaat dan menerima mereka. Inilah karena menaruh iba pada kami sekalian. Ini karena ada hati yang maha welas asih, juga adalah Sang Maha Sadar, Sang tercerahkan dari makhluk dengan cinta kasih. Berkesadaran adalah Sang Buddha, jadi beliau secara luas menerapkan metode terampil, makhluk hidup yang berada di dalam jaring kegelapan batin. Jadi Sang Buddha harus secara luas menerapkan metode terampil, masuk ke dalam kerumunan orang banyak, memberi manfaat dan menerima mereka. Harus bagaimana dengan menggunakan Dharma ini bisa membuka kegelapan batin para makhluk? Kegelapan batin terkikis, dalam batin bersuka cita, damai dan leluasa. Dia rela bersumbangsi, ini adalah tekad Sang Buddha. Menganugerahi suara Buddha kepada kami, memuji kebijaksanaan besar dari Buddha, berharap dapat dianugerahi suara Buddha yang halus dan menakjubkan, memusatkan perhatian untuk mendengarkan dengan hati paling tulus. Melalui pengajaran suara dari Buddha, kita menerima kewelas asihan dan kebijaksanaannya, bersukacita dalam Dharma karena mendengar akan pahala kebajikan tak terhingga darinya. Mulai dari saat itu, suara Sang Buddha menyebar ke masyarakat. Maka kita harus benar-benar bersungguh hati. Setelah Sang Buddha tercerahkan dan memahami Dharma, dia mulai membabarkan Dharma. Saat membabarkan Dharma, harus dari batin yang tersadarkan, menjelaskan dari mulut akan prinsip kebenaran yang telah dipahami, mengeluarkan suara dari mulutnya, mengutarakan dari hati batin yang telah sadar dan paham, agar kita dapat memahami dan menghayati Buddha Dharma. Di sini kita memuji kebijaksanaan agung Sang Buddha, berharap dapat dianugerahi suara Buddha. Harapan kita semua, harapan semua murid-murid pada saat itu, berharap Sang Buddha bisa lebih banyak membabarkan Dharma, supaya dapat memberi lebih banyak ajaran dari lautan kesadaran dan kebijaksanaannya, agar kita bisa lebih paham. Inilah keinginan semua orang, yaitu berharap dapat dianugerahi. Semoga Sang Buddha bisa lebih banyak membabarkan Dharma kepada kita, melalui suara dari Sang Buddha, menyampaikan Dharma yang halus dan menakjubkan itu. Jadi ini adalah Sravaka. Sravaka pasti harus melalui suara Sang Buddha. Untuk menghayati semua ajaran yang dibabarkan oleh Sang Buddha, ajaran dari Sang Buddha, ilmu bintang dan bumi,
orang, masalah, benda. Bukankah semuanya disampaikan dari mulut Sang Buddha? Kehidupan kita sebagai manusia datang dan pergi, juga dari mulut Sang Buddha. Menyampaikan tentang hukum sebab musabab, untuk menguraikan penyebab di antara sesama. Saling menyiksa seperti ini. Mengapa saya dan dia ada jodoh yang begitu tidak baik? Mengapa saling menyiksa seperti ini? Jika memahami Buddha Dharma, maka akan tahu adalah karena benih sebab dan jalinan jodoh di masa lalu yang menciptakan buah dan balasan di kehidupan sekarang. Karena adalah sebab dan kondisi masa lalu, buah balasan kehidupan sekarang. Sudah paham? Bayar dia sajalah, karena di kehidupan lampau adalah begini dan begini, maka di kehidupan sekarang saya harus lapang seperti ini, menerima seperti ini. Jangan menentang lagi, menciptakan jalinan jodoh buruk. Saya sudah memahami. Ini adalah dharma yang halus dan menakjubkan. Itulah yang keluar dari suara Buddha. Melalui pengajaran suara dari Buddha, karena memohon Buddha untuk membebarkan lebih banyak dharma. Karena batin setiap orang sudah menerima suara Buddha, menerima dharma halus yang dibabarkan. Sebuah kekuatan terbentuk. 100 kali mendengar pun tidak bosan. Bagaimanapun Buddha mengatakan, semua orang mendengar dengan sukacita. Sehingga suara dari Buddha, kita menerima kewelas asihan dan kebijaksanaannya. Karena pahala kebajikan dan kebijaksanaan Buddha, Buddha membebarkan begitu banyak, juga harus bersungguh hati. Sehingga suara dari Buddha, mendengarkan suara pengajaran dari Buddha, menerima kewelas asihan dan kebijaksanaannya, berharap setelah semua orang mendengarkan bersukacita dalam Dharma, menggunakan Dharma, bersukacita mendengarkan Dharma ini. Setelah mendengarkan, benar-benar memahami, pahala kebajikan Sang Buddha didapatkan dari pembinaan diri selama beberapa kalpa. Baru dapat membabarkannya demikian halus dan menakjubkan. Demikian sempurna, tidak berubah selama ribuan tahun. Selalu merasa baru, bagaimanapun menjelaskan dharmanya tidak akan selesai dijelaskan. Semuanya adalah prinsip kebenaran dari segala benda di dunia. Dapat membuka noda batin setiap orang, sehingga setelah mendengarkan bukan hanya merasa sukacita, kita harus segera melepaskan noda batin. Sebenarnya orang yang mendengarkan demikian. Sebenarnya saya sendiri juga demikian. Setiap hari mengintrospeksi, apakah saya hari ini sudah melepaskan noda batin? Jika noda batin berkurang sedikit, maka kebijaksanaan kita akan berkembang. Sehingga setiap hari berintrospeksi, kita saling menyemangati, sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.